Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Innal hamdalillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al malikul haqqul mubin,
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق وعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat. Mudah-mudahan serangkaian amal ibadah, khususnya yang baru saja kita kerjakan bersama, yaitu puasa Ramadan, dengan segala rangkaiannya, dan sholat Jumat yang kita dirikan pada hari ini, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan salawat mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat Jumat yang kita dirikan pada hari ini bertepatan pada tanggal 19 Syawal 1446 Hijriah. Berarti kurang lebih 20 hari kita semuanya meninggalkan puasa Ramadan dengan segala rangkaiannya. Menjalankan ibadah bulan Ramadan adalah salah satu bentuk ikhtiar, usaha manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya usaha tadi dengan harapan dan doa, mudah-mudahan kelak di akhirat mendapat balasan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang difirmankan Allah dalam surat Al-Muzammil ayat 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah wa harun wa a'zamu ajra. Al-Muzammil ayat 20. Dan apapun yang sudah kamu lakukan, tentunya ibadah-ibadah yang sudah kita lakukan dari kebaikan-kebaikan, seluruh ibadah mengandung makna yaitu kebaikan. Seluruh kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan selama hidup di dunia, pasti dan yakin tajidu indallahi wa khairun wa adamu ajr, pasti kita akan mendapatkan balasannya kelak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan balasan yang lebih baik, dengan ganjaran yang lebih besar. Itu harapan kita manusia di saat melakukan tugas ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang menjadi persoalan sekarang adalah 20 hari sudah kita tinggalkan bulan suci Ramadan dengan segala rangkainya. Maka tidak salah pada hari yang ke-20 bulan Syawal ini kita mencoba introspeksi, muhasabah kepada diri kita masing-masing. Apakah ibadah-ibadah yang sudah kita lakukan, khususnya selama bulan suci Ramadan, sudah benar dan ada harapan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sikap yang sangat bijak yang harus kita lakukan sehabis kita melakukan ibadah apa saja. Kita tidak boleh bergembira, tidak boleh lepas, sehingga kita sehabis melakukan satu ibadah, melakukan perbuatan-perbuatan yang kadang-kadang menjurus kemaksiatan, pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi mengingatkan kepada kita bagaimana sikap, bagaimana kelakuan orang-orang yang habis melakukan satu kewajiban atau satu ibadah. Al-mu'min baina mahafataini. Seorang mukmin yang bijak sehabis melakukan satu ibadah, dia berada di dalam kekhawatiran dan di dalam ketakutan. Pertama, khawatir baina ajalin qad madha la yadri fallahu sani'un fihi. Umur yang sudah lewat, yang kita isi dengan berbagai macam ibadah, patut sekiranya kita khawatir. Apakah umur yang sudah habis dengan kita melakukan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya otomatis diterima oleh Allah atau tidak? Sebab banyak cerita dalam Al-Quran. Berapa banyak orang yang beribadah, tetapi ternyata pada waktu yaumul hisab tidak ada sama sekali bekas ibadah yang telah dilakukan. Maka sepantasnya lah kita sebagai seorang mukmin yang mengharapkan bahwa ibadah-ibadah, usaha ikhtiar yang kita lakukan akan membawa hasil berupa imbalan atau ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia selalu dibayangi ketakutan. Apakah puasa kemarin dengan segala rangkaiannya otomatis diterima oleh Allah atau tidak? Yang kedua, wa baina ajalin qad baqiya la yadri mallahu qadan fihi. Usia yang akan datang, masihkah kita diberikan kesempatan oleh Allah kembali untuk melakukan berbagai macam ibadah, khususnya di dalam bulan puasa? Apakah ada jaminan puasa dengan segala kelebihannya otomatis kita yang tahun ini masih menjumpai bulan suci Ramadan, apakah ada jaminan kita semuanya masih diberikan tambahan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala?
Itu kesemuanya hendaknya kita jadikan renungan. Supaya kita tidak cukup puas dengan apa yang sudah kita lakukan. Oleh sebab itu, sehabis melakukan suatu ibadah, wajib bagi seorang muslim berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khususnya selepas Ramadan, kita diajarkan oleh para sahabat dengan berdoa, taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan serangkaian amal ibadah yang kita kemas di dalam bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, kelanjutan hadis tadi mengingatkan kepada kita. Karena kita semua dalam kecemasan, dalam ketakutan. Oleh sebab itu, jangan lupa. Fal yatazawwadu sa'id. Berbekal dirilah. Supaya Anda semuanya menjadi orang-orang yang berbahagia. Sekali lagi. Fatazawwad as-sa'id min nafsi. Berbekalah. Mencari bekal. Istilahnya dalam Al-Quran. Ibadah puasa walaupun sudah berlalu. Tetapi ibadah-ibadah, rangkaian ibadah yang ada di dalamnya harus kita pertahankan. Bahkan lebih baik daripada bulan Ramadan. Itu satu sinyal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pesan Al-Quran sama dengan isi hadis tadi. Jangan pernah berhenti melakukan segala kebaikan sebagaimana kita telah di training selama bulan suci Ramadan. Apakah qiyamul lail, salat tahajudnya, tadarus Al-Quranul Karim, infak, sedekah, dan lain sebagainya. Jangan berhenti dengan selesainya bulan suci Ramadan. Watazawwadu, carilah bekal yang sebanyak-banyaknya. Fa inna khairaz zadi at-taqwa. Sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimah. Untuk mengetahui diri kita benar-benar sudah menjadi orang yang takwa sesuai dengan tujuan ibadah puasa, la'allakum tattaqun. Tidak ada orang yang tahu. Benarkah puasa kita sesuai dengan tujuan menciptakan insan yang muttaqin? Sekali lagi, tidak ada yang tahu. Yang tahu adalah diri kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sekali lagi, oleh sebab itu di dalam hadis tadi kelanjutannya adalah inna li ahli taqwa alamatun yu'rafuna biha wa yu'arrifunaha min anfusihim. Menjadi orang yang muttaqin
itu perlu tanda-tanda yang harus kita miliki. Adapun tanda-tanda itu adalah pertama, man radhiya bil qada wasab alil bala wasyakara ala ni'amah wasatuqul lisan wafaqa bil wal waqti watala bi ahkamil Qur'an. Simple. Banyak sebenarnya tanda-tanda orang yang muttaqin. Khususnya kalau hadis ini kita hubungkan dengan ibadah yang baru saja kita lakukan. Apakah puasa kita diterima oleh Allah atau tidak? Apakah diri kita sudah menjadi manusia muttaqin? Gampang. Kata Rasulullah, satu, hendaknya kita ridho dengan takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak semua, tidak gampang. Kita mempunyai sikap bisa menerima takdir atau ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wasabru alal bala. Sekali lagi, berulang-ulang saya sampaikan, hidup itu adalah ujian. Sekali lagi, hidup ini adalah ujian. Bagaimana kita menyakiti di saat kita diuji dengan kesusahan? Di saat kita diuji dengan kesuksesan? As-sabru fil bala. Hendaknya kita sabar. Sebagaimana sabarnya kita waktu bulan suci Ramadan. Ketiga, wasyakara ala ni'mah. Bersyukur atas pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak gampang. Mensyukuri nikmat Allah itu tidak gampang. Paling gampang kalau kita mengucapkan Alhamdulillah. Tetapi di saat nikmat itu kita gunakan untuk apa? Itu yang menjadi masalah. Kita selamanya tidak dikatakan syukur. Kalau nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita tidak kita pakai untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasatuku bil lisan. Jujur dalam omongan. Sekali lagi, akhir-akhir ini ada fenomena gejala. Kebohongan itu sudah menjadi tren. Nampaknya orang itu belum puas. Kalau dia belum bohong. Kalau dia belum menipu. Dan kata hadis tadi, wafa bil ahdi wal ahdi. Yaitu kita semuanya amanah yang telah diberikan kepada kita, janji kita penuhi, amanah kita laksanakan. Watala ahkamil Quran, berhukum merujuk segala persoalan, apakah itu problema pribadi atau problema keluarga, problema masyarakat bernegara. Tidak ada jalan keluar terbaik kecuali kembali kepada Al-Quranul Karim. Ma'asyiral muslimin. Poin pertama tadi, ridho kepada takdir. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, min sa'adat ibni Adam, ridho bima qadallahu lahu. Satu kebahagiaan tersendiri bagi anak Adam. Tatkala dia rela, dia ridho kepada ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sebaliknya, wasyakabni Adam tarkuhu. Tetapi manusia akan sedih, manusia akan celaka. Tarku istighfar. Kalau manusia dalam keadaan bingungan, mencari jawaban, tidak mau melakukan sholat istighfar. Jarang sekali. Di saat kita bingung di dalam memilih sesuatu, kita mengadu kepada Allah. Minta pilihan. Bukan datang ke paranormal. Bukan datang kepada para dukun. Istikharah. Salat 2 rakaat. Dilanjutkan dengan doa. Minta pilihan. Apakah yang akan saya kerjakan? Di saat saya berada di persimpangan jalan, mana yang lebih baik? Minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa min syaqawati ibni Adam. Manusia juga akan celaka kalau dia sahtu bima qadallahu lahu. Kalau dia benci kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, ciri manusia muttaqin, ciri la'allakum tattaqun, ciri manusia yang habis melakukan ibadah puasa adalah legowo dengan ketentuan Allah. Kembali saya sampaikan, tidak semudah itu kita memvonis sudah takdir. Tanpa sebelumnya kita ikuti dengan ikhtiar. Maka kalau kita bicara sama takdir, terlebih dulu kita harus bicara ikhtiar. Sejauh mana ikhtiar yang sudah kita lakukan. Ciri kedua, manusia yang puasanya diterima oleh Allah sekaligus menjadi pribadi mukmin, sabar terhadap musibah. Tidak semuanya musibah itu jelek. Tetapi musibah kadang-kadang dalam rangka mengangkat derajat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna idhamal jaza ma'a idhamil bala. Sekali lagi, sebesar apapun pahala yang kita dapatkan ditentukan oleh besar dan kecilnya, yaitu musibah yang kita terima. Oleh sebab itu, sekali lagi, kalau ada musibah, mari kita hadapi secara ilmu pengetahuan. Hukum sebab akibat. Yang kedua, kita hadapi dengan keimanan. Apakah musibah itu sebagai ujian iman? Ataukah musibah itu sebagai peringatan Allah akibat dosa yang terlalu banyak kita lakukan? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itu di antara dua tanda-tanda orang yang puasanya diterima oleh Allah sekaligus sebagai ciri manusia muttaqin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Innal hamdalillahi wahdah la haula wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'du. Menjadi orang muttaqin itu tidak gampang. Karena tidak gampang itulah setiap muttaqin pasti akan masuk surga. Maka dari situ, mari kita belajar menerima takdir, menerima ketentuan Allah.
Kalau itu kita sudah memiliki, insya Allah hati kita ini akan lapang. Kedua, sabar dan sabar. Yang ketiga, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita manusia hidup di dunia tidak besar, tidak mungkin bisa lepas dari nikmat Allah. Oleh sebab itu, syukurilah. Man lam yashkuril qalil, lam yashkuril katsir. Kalau kita tidak belajar mensyukuri nikmat yang kecil, jangan harapkan kita bisa mensyukuri nikmat yang besar. Sekali lagi, syukurilah dari yang kecil maupun yang besar. Waman yashkurin nas, lam yashkurillah. Syukur tidak hanya kepada Allah. Syukur perlu. Karena kita sebagai makhluk yang tidak bisa hidup sendiri tanpa yaitu berkawan bertetangga. Kita tidak dikatakan berterima kasih kepada Allah kalau kita tidak pernah berterima kasih kepada manusia. Oleh sebab itu, tidak gampang. Kita selamanya tidak akan dianggap bersyukur kepada Allah kalau kita tidak pernah berterima kasih kepada manusia. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Memang pujian-pujian itu hanya kepada Allah. Alhamdulillah. Tetapi jangan pula kita sebagai manusia yang hidup di dunia wajib menyatakan terima kasih, bersyukur kepada manusia. Terutama adalah kepada kedua orang tua. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Yang keempat, sifat orang yang puasanya diterima oleh Allah sekaligus sebagai bukti, tanda bahwa dia orang beriman. Jujur dalam bersikap maupun dalam perkataan. Sekarang, akhir-akhir ini, kejujuran mahal harganya. Oleh sebab itu, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di samping kejujuran itu akan membawa kita kepada surga. Idza kadzabal abd tubaid anhul malakmina min bain majah. Kalau seseorang itu suka bohong, tidak jujur, dia selamanya akan dijauhkan oleh malaikat bermil-mil daripada yaitu surga Jannatun Naim. Maka dari itu, kejujuran sekali kejujuran harus kita biasakan sebagaimana kita jujur waktu menjalankan ibadah puasa karena merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita tidak berani menipu, berbohong dan sebagainya dan sebagainya. Masyarul muslim rahimakumullah. Yang terakhir, komitmen kepada janji. Al-wa'du dainun. Berapa kita banyak yang tidak menepati janji. La imana liman la amanah lahu wala dina la ahdalah. Kita tidak akan dikatakan beriman kalau kita tidak menunaikan amanah. Dan kita tidak akan dikatakan beragama kalau kita selalu menyalahi janji. Terakhir, tanda-tanda ibadah puasa kita diterima oleh Allah sekaligus menjadi manusia mutakin
yang akan mendapat surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Baca Al-Quranul Karim. Amalkan hukum yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Pasti lan tadillu abada. Kamu tidak akan pernah sesat. Tadarus Al-Quran. Jangan sampai berhenti. Pengajian yang di dalamnya ada Al-Quran, di dalamnya ada hadis. Jangan pernah berhenti. Kenapa? Sewaktu puasa kita rajin. Tadarus Al-Quran. Waktu puasa kita rajin menghadiri kajian-kajian Al-Islam. Kenapa? Setelah puasa berlalu, semuanya itu kita tinggalkan. Al-Quran kembali kita sia-siakan. Pengajian kembali jarang yang hadir. Sekali lagi, selama kita rajin membaca Al-Quran, mengerti, mengamalkan, menghukum kepada Al-Quranul Karim, lan tadillu abada, kita tidak akan pernah sesat. Pasti akan berbahagia. Demikianlah khutbah kali ini yang sempat saya sampaikan. Innallaha malaikatahu yusholluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal awal. Innaka qaribun mujibud da'wat. Allahumma la tada' dhanban illa ghafartah wa la haman illa farastah wala dainan illa qadaitah wala hajatan min hawaij dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah yang sempat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمسلمون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah.